bagaimana mau beli tanah 5.000 meter, cari ongkos 30.000 aja nggak bisa, misal. Ini bahasa sakopnya nih. Kan bukan nggak bisa, beli kuota aja bisa. Bener nggak? Makanya kalau kita nggak bisa ke kantor, kita komunikasi lewat handphone, ke teman, telepon kemana aja bu. Orang itu kalau udah nyaman ke kita nih, meskipun kita belum ketemu, lewat telepon, lewat WA, itu udah pasti nyaman sendiri. Asal jangan langsung mengajukan program kita. Ya. Nah sekarang nih areanya nih, ibu sudah dapetin. Misalkan nih di Gunung Sindur. Nah ini kan kemampuan ibu mau ke siapa nih? Kemampuan kita nih. Kita bisa merekrut satu ormas. Misalkan di sini bentuknya kepala majelis lah. Ya, kepala majelis. Misalkan ustadz atau ustazah atau DKM. Yang dua misalkan kepsek. Ya, yang ketiga misalkan peguyuban lain lah. Ini kan bisa nih kita programkan. Kalau ibu udah nawarin ke kepsek, gurunya ditawarin juga, hancur udah. Iya, jangan. Iya dong, ini kan wadah dia ini kita ambil, bener nggak? Udah kepalanya diambil, di bawahnya diambil, dia mau makan apa? Ini, ya bener nggak? Ini akan terjadi miss di lapangan. Makanya kan tadi jangan ada mutlak uang nih. Yang kedua nih, ibu sudah rekrut nih, misalkan peguyuban si A nih kepalanya. Kita udah tarik nih, ini ke bawahnya nggak usah bu. Kalau saya mau ngacak-ngacak di lapangan tuh di Rumpin area saya bu. Tapi saya tahu daerah Rumpin ada si A, ada si B, ada si C. Kalau saya sekali turun nih, kalau saya udah disakitin sama mereka, saya gembreng semua tuh harga paket umroh. Yang 25 juta saya jual 21 juta. Saya ngebelain dari ongkos di luar, nggak dapat ujroh. Tuh sekali saya gambling tuh bu di lapangan. Makanya nggak mau dia sama saya berhubung, itu apa namanya? Takut gitu kasarnya. Ya udah silakan aja, lu taruh jelek-jelekin, ntar gua turun ke lapangan. Kemarin sekali berat 30 orang saya tarik. Ya udah, akhirnya saya ketemu nih dengan orang dua travel nih, tapi ibu pasti mungkin dengar travelnya, tapi nggak bakal saya jelasin. Akhirnya saya ketemu orang travelnya nih, jelasin masalah haji dan umroh. Nah, kenapa nih? Karena kita di lapangan, saya jelasin perbedaannya. Oke, sekarang saya turun ke lapangan, saya jual 23 juta. Lah, kok bisa sih? Saya nggak dapat ujur tuh sama sekali. Jadi kalau kita mau ini sekalian gitu loh. Tapi jangan saingan tidak sehat. Artinya kalau kita mau cari saingan itu gampang sebenarnya, Bu. Tapi nggak boleh lah, ini kan urusan ibadah, nggak boleh brutal. Cukup kita memberikan perbedaan, jangan perbandingan. Kalau perbandingan ada salah satu dijatuhkan. Kalau perbedaan itu beda. Oh bedanya di Tanur ini, oh bedanya di travel ini. Ya contohnya nih, harga paket umroh 29.500.000. Ini umroh akbar 5 pri 1. Jamaah wajib DP 3,5 juta. Ini fardu ain kalau DP 3,5 juta, nggak boleh enggak. Ya, fardu ain tuh, nggak boleh enggak tuh, wajib DP 3,5 juta. Ketika ibu dapat 5 jamaah, ya, ibu dapat pri enggak? Nah, setiap calon jamaah Tanur yang sudah DP 3,5 juta itu berhak menjadi seorang agent atau menjadi seorang member. Jadi bukan kita berangkat gratis dari duit dia, karena ini adalah sudah SOP perusahaan yang mengeluarkan program 5 pri 1. Contoh nih, 1 Ahmad, Noni contoh, Yani, Denny, terus apa lagi? Nyai. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini Siti. Siti udah DP 3,5. Saya nggak tahu Siti yang mana nih. Ya, contoh Ibu Siti sudah DP 3,5 juta, berarti Ibu Siti berhak mendapatkan ujroh, berhak mendapatkan umroh gratis, ya, berhak mendapatkan perlengkapan. Ini tadi udah jelasin kan? Oke. Ternyata si Ibu Siti ini sudah dapat 5 jamaah nih, berarti berhak mendapatkan pri dong, bener nggak? Namanya 5 pri 1, bayar 5 berangkat 6 dong. Nah yang prinya ini wajib nambah 1.750.000. Berarti karena dia sudah DP di awal, ketika mau berangkat nanti wajib nambah nih, karena dia ngambil pri. Yang 5 orang ini nggak perlu nambah ini. Nah yang prinya doang yang nambah. Ya, ini bicara hak nih. Jadi kalau kita sudah DP 3,5, kita berhak mendapatkan umroh gratis seperti dari Urban. Contoh, si Ahmad punya 5 jamaah, berangkat gratis nggak? Berangkat. Mau ngapain si Ahmad ngomong, oh lu berangkat kan dari gua. Karena orang itu nggak paham sistem.
Kalau si Ahmad ini berpikir, mereka ini berpikir berangkat 5, akhirnya Bu Siti bisa berangkat gratis dari dia nih, berarti mereka ini yang 5 nggak paham sistem. Ini akan menjadi miss di lapangan. Nah, iya. Jadi setiap orang yang DP 3,5 juta berhak mendapatkan program urban. Kalau dia nggak dapat 5, siapa yang salah? Iya. Dia. Yang penting kita sudah jelasin. Si Noni dapat lagi 5 jamaah, berhak nggak berarti gratis? Ini mendapatkan lagi 5 jamaah, berhak nggak nih? Ini 5, ini 5. Udah selesai. Nah kalau dia mendapatkannya 3, tinggal itu 3 juta dikali 3, beres. Misalkan Ibu Siti udah dapat nih 5, Bu Siti berangkat gratis. Kita kasih tahu Ahmad, "Man, cari deh 5 jamaah biar berangkat gratis." Ya udah, Ahmad juga dapat gratis, bukan ini doang. Oh, iya. Masuk nggak? Artinya setiap orang yang DP 3,5 juta ini berhak mendapatkan paket Kalau nggak DP dulu nggak bisa. Karena fardu ain tadi DP-nya 3.500.000. Dapat undian umrohnya 25 juta, tinggal dikurangin lagi. Program itu pilihan nih, mau ikut undian umroh apa enggak. Kalau mau berarti dipotong, kalau nggak mau ya udah utuh. Itu pilihan lah, karena sedekah sifatnya. Ya, nih saya kembali. Jadi setiap ini sudah DP, ini kan wajib DP nih. Sebelum pelunasan kan wajib DP kan? Iya. Masing-masing 3,5. Berarti mereka yang 5 ini berhak mendapatkan 51 juga. Nah, punya Ibu Siti mah tetap utuh. Masuk ya Bu, ini program umroh urban. Nah dulu program umroh urban ini sebenarnya hanya untuk orang biasa bolak-balik ke tanah suci, makanya tidak dapat makan dan minum dan perlengkapan. Sebenarnya nih pada dasarnya paket urban. Akhirnya nih karena kita repot juga menjualnya, akhirnya diincludekan. Makan sudah dapat di hotel, perlengkapan juga dapat. Nah dulu ini 1.750.000 nih. Jadi untuk misalkan harga paketnya 29.500.000, ini urban. Ini belum termasuk 1.750.000 per jamaah dulu nih. Karena ini untuk perlengkapan, handling, ya perlengkapan dan handling 1.750.000. Jadi kalau urban tuh nggak dapat ini Bu. Sebenarnya awalnya, akhirnya karena kita repot menjual, akhirnya kita include-kan nih. Jadi 29.500 sudah berikut ini, kecuali yang free. Kalau yang gratisnya tidak termasuk ini. Kalau yang 5 ini udah masuk. Tapi harus bareng begitu berangkatnya ya? Iya dong, nggak bisa dicicil. Misalkan nih, Dicicil, 1 kan? Februari kita Nah, dapat itu. 3 jamaah. Nanti takutnya berpikir aja gitu bisa dicicil. Ya, contoh 5 Februari dapat 3 jamaah. Terus 10 Februari dapat 2 jamaah, udah 5 kan? Iya. Nah, ini nggak bisa. Harus di tanggal yang sama pemberangkatan urbannya. Masuk ya? Udah ya? Nah, jadi jangan sampai miss nih. Ini pasti ada terjadi Bu di lapangan. Iya. Disangkanya gitu kan saya udah 5 gitu padahal dia beda-beda berangkatnya. Iya. Satu, yang kedua kayak yang tadi nih. Jadi jangan sampai si Ahmad ini nggak punya, orang dia sudah dapat 3,5 kok, yang penting dia dapat MOU-nya. Jadi kalau udah ada yang daftar langsung kabarin, nanti kita buatkan MOU. Nah, biar dia bisa menjalankan atau mendapatkan sesuai fasilitas yang ada di Tanur. Kuncinya itu ya. Udah nih. Rekrut. Nah, sekarang duplikasi. Kalau kita bicara sistem harus ada namanya duplikasi ke IS atau IS ke IS bisa. Contoh Bu Siti sudah masuk ke Tanur, Ibu Siti sudah mendapatkan jamaah, mau 1 kek, mau 2 kek, berarti kalau udah mendapatkan jamaah udah punya cara dong. Ya, udah punya cara merekrut tuh gimana sih? Cara menjelaskannya gimana sih? Nah, berarti Ibu Siti ini sudah punya cara untuk merekrut. Ya, merekrut. Berarti ini yang harus diduplikasikan ke yang lain. Bu Siti kemarin gimana sih caranya? Kok saya belum dapat jamaah ya? Berarti caranya mungkin belum tahu. Kasih tahu tuh, itu namanya menduplik. Apa yang kita alami itu kita terapkan ke yang lain, namanya duplikasi. Nah, terus edifikasi. Gimana cara mengedifikasinya? Contoh nih, Ibu Siti, IS-nya Bu Rahma. Berarti Ibu Siti harus mengedifikasikan Ibu Rahma ke calon jamaahnya. Jangan dijatuhin, jangan ikutin Bu Rahma loh. Kemarin juga bukan kasih makan, ruksak dong. Itu pasti karma berlaku. Kalau kita menjelek-jelekan leader kita, itu pasti karma berlaku. Jangan, nggak boleh ya. Nanti Ibu juga bakal begitu lagi. Nggak mungkin nanam durian buahnya pisang. Ya kan? Nah, itu namanya mengedifikasi. Jadi edifikasi nih leader kita.
oh Pak Asep tuh gini-gini loh, oh Bu Yolanda gini loh, oh Pak Una gini loh, oh Bu Rahma gini-gini loh. Nah itu jadi nanti nih ketika dia ngomong didengerin. Nanti Bu Rahma kan ngomongin nih ke calon jamaah ibu, menjelaskan segala macam kan cara-caranya. Kalau ibu nggak edifikasi mana dia percaya? Karena yang tahu karakter teman ibu adalah ibu, bukan saya, benar nggak? Ibu kasih tahu nih teman saya begini gini, Ibu Rahma tolong dong dibantu, Ibu Rahma kan gini. Kasih tahu ke IS-nya, itu namanya mengedifikasi. Nah, kita sudah nih punya cara dari A sampai Z. Cara merekrut, cara membina, baru ibu duplikasikan. Kan sebenarnya kayak rumit nih, gitu nggak? Jadi kayak rumit kan, bener kan? Padahal di bawah santai aja bisa sih. Yang penting tadi kita dapat si A, arahkan si A ke kantor, ke Bu Rahma, kenalin sama Bu Haji Yolanda, kenalin sama Pak Unang, udah kelar. Kalau ibu suruh di rumah aja ya udah, nggak bakal bisa berkembang sistemnya, ya. Nah sekarang nih tugas kita adalah ibu dari IS untuk menjadi seorang BC itu 30 jamaah butuhnya nih. Nah sekarang kalau kita nggak main sistem seperti ini, itu ibu akan capek sendiri. Meskipun ibu punya 200 IS, kalau IS-nya nggak berkembang, ibu bakal capek. Karena jadi enaknya jadi BC nih, ibu nggak punya jamaah pun ibu dapat 500.000 kan per jamaah. Makan gaji buta nggak? Ya enggak lah. Bener nggak? Contoh nih. Loh. Nih, ada namanya direct selling, bener nggak? Ada namanya BC. Contoh Ibu Siti jadi BC nih. Ya, Ibu Siti punya jamaah si A, punya jamaah si B, punya jamaah si C, E. Ini perlu diurus nggak Bu? Ya, perlu ngadain program nggak? Ini kan ngurusin. 500.000 mau nggak gede sebenarnya. Ya, jadi BC itu mendapatkan 500.000 per jamaah. Ini bukan gaji buta Bu, kecuali dia nggak kerja tidur. Meskipun dia tidur pun dia sudah mengenalkan ibu ke tanur, ibu bisa punya penghasilan, bisa berangkat ke tanah suci. Nggak bagus juga kalau dijelekin sebenarnya. Apalagi ngurusin siang malam. Ya, nih satu kuncinya malam, sholat tahajud, sholat duha. Ya, siangnya sholat duha, mau sholat kelewat malam, paginya kerjain. Ibu doain IS-nya, ibu doain timnya, ibu doain keluarganya. Itu udah pasti wah, udah beda lah. Karena kata Allah meskipun alam dunia ini hebatnya luar biasa, nih mewahnya luar biasa. Kata Allah, saya lebih senang melihat orang yang bangun tengah malam meskipun 5 menit. Kita jangan pun lihat Paris, lihat Sumarekon aja biasanya udah mewah banget tuh malam, bener nggak? Apalagi lihat Paris. Tapi bagi Allah yang melihat hambanya, lebih indah melihat orang yang sholat tengah malam meskipun 5 menit. Kan nggak lama, masih lebih lama megang TikTok daripada sholat malam. Saya tahu sekarang kan saya sebelum tidur saya cek ini status, wah status TikTok, wah ini status ini. Saya tahu semua tim tuh kan saya periksain sebelum tidur tuh, makanya saya kalau mau tidur tuh lama. Saya periksain dulu statusnya tuh dia apa aja nih dipasarin. Kan saya tugasnya ngingetin. Besok saya, ibu coba ibu pasang nih di status nih brosur ini, biar orang baca status ibu tuh ada brosurnya, ada brosur umroh, ada brosur haji, gitu loh Bu. Itu secara tidak langsung kita sudah menawarkan secara otomatis. Kan memasang status apa susahnya? Tapi kan boleh diselingi sama yang Bukan, saya kan nggak bilang nggak boleh. Ya kan? pengen ngupdate anak juga saya. Gitu ya. Jadi jangan kalau terjadi perselisihan di lapangan itu sudah pasti ada aja. Tinggal kembali cara kita menyikapinya dan menghadapinya. Yang penting tadi jangan saling menjatuhkan. Satu, yang kedua jangan saling menjelekan. Jadi kita harus sering komunikasi gitu loh Bu. Kalau kita bahasanya udah kerjasama, jangan sampai wah udah jadi masalah besar baru laporan. Jangan. Gitu. Saya mau nanya dong, ini kan ada saya punyai. Punyai? Ini. Bu Siti punya Bu Siti Maimunah. Oh, Nah, yang dapat potongan 5 juta ya? iya. Ya Allah. Kemudian dia punya jamaah Bu Vera, sedang ikut arisan DP Umroh. Bu Siti ya namanya ya? Iya. Punya jamaah? Bu Vera. Bu Vera. Itu belum IS, lagi ikut arisan. Ini ikut arisan nih? Iya. Terus? Kemudian dia bawa namanya Bu Yeni. Terus? Nah, Bu Yeni ini ngajak tadi Bu Yena ke sini nih tadi. Adiknya. Ngajak siapa namanya? Yena. Terus? Yeni sama Yena ini belum DP, belum ikut arisan, belum ikut apa. Bu Yena udah mau punya jamaah, mau Oh. DP.
mau ikut umroh bulan April lah gitu. Hmm. Nah itu nanti bagiannya tuh berapa gitu. Dan Bu Yeni itu belum masuk kita. Bagiannya apa tuh? Belum Berapa? Enggak ikut enggak ikut DP. Jadi berarti dua orang ini belum daftar kan? Ya, Yeni dan Yena belum, tapi Yena ini udah mau bawa jamaah ini. Vera udah belum? Udah Vera baru Arisa. Arisa. Oh, ini belum nih yang dua nih. Dua belum. Tapi Yena udah mau dapat DP nih. Iya. Ya kan? Jamaah insya Allah mau DP bulan ini. Kasih tahu dulu ke Ibu Yena dan Ibu Yeni. Udah Kalau dikasih ibu, tahu. ya ibu udah DP di 3,5 juta, ibu sudah berhak menjadi agen segala macam ya, itu biasa dijelasin. Kalau misalkan ibu Yena dapat jamaah nih, berarti ini mau dibagi berapa nih, atur aja. Yang penting diobrolin. Iya, Jadi kira-kira dari dapatnya gimana tuh Pak? Ya, Menurut kalau Pak baiknya Bastian gitu. itu baiknya Bu Nyai itu berapa, Bu Vera berapa, Bu Yeni berapa, Bu Yena berapa? Saya sudah mengalami hal yang sama nih. Jadi saya dulu Bu Yeni sama ini saya tarik nih berdua. Ngobrol sama saya bertiga. Nih, nanti si A nih, si A lah anggap ya. Si A mau DP 3,5 juta, saya dapat 1 juta dari Tanur. Mau nggak nih, ibu saya kasih 100 ribu, terus oh gedean bapak, lah kan suruh DP kagak mau. Mau aja enggak mau. Ini nggak kuasain awalnya gitu dulu, kita takut-takutin dulu. Dapat cerita dari Tanur. Oh iya, sekarang di bawah, di samping. Ini kan dapatkan 3,5 juta, kita bisa klaim 1 juta dulu. Berarti ada sisa ujroh di 2 juta kan? Nah, ini saya jelasin nih dari A sampai Z dulu nih. Nah, setelahnya Ibu Jana ini, kok bisa begitu sih Pak? Ya bisa lah, kenapa enggak? Kan sekarang nggak jadi agen, mau dapat ujroh dari mana? Orang ujrohnya masuk ke saya sih kalau belum DP. Ya udah sekarang mau gimana baiknya? Akhirnya dibagi 3 nih. Padahal sama saya nggak punya hak loh, Bu. Saya nggak punya hak 300 ribu tuh. Nanti kita bisa ngobrol di bawah, konsultasi sebagainya, atau program selanjutnya kita nanti bahas selanjutnya. Ya.